Langit malam itu gelap, seolah menahan amarah yang akhirnya tumpah dalam bentuk hujan deras. Air turun tanpa henti, menghantam atap seng rumah kecil di ujung gang sempit. Suaranya berisik, memekakan, seperti pertanda bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Di dalam rumah itu, suasana jauh lebih kacau. Seorang bayi perempuan terbaring di atas kasur tipis yang mulai usang. Tangisnya pecah sejak tadi, nyaring dan penuh keputusasaan. Wajah kecilnya memerah, napasnya tersengal. Tangannya mengepal seolah berusaha meraih sesuatu yang tak pernah ia miliki. Ketenangan. Namanya Alia. Namun malam itu, tak ada yang benar-benar mendengar tangisnya. Di ruang tengah, kedua orang tuanya berdiri saling berhadapan. Udara terasa panas oleh emosi yang sudah lama terpendam. "Aku nggak tahan lagi," bentak sang ayah. Suaranya menggema di seluruh rumah. Tangannya menghantam meja kayu hingga gelas di atasnya bergetar. Sang ibu menatapnya dengan mata sembab. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, seolah sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. "Lalu aku harus bagaimana?" balasnya suaranya bergetar. "Aku juga capek. Kamu kira aku nggak capek ngurus semuanya sendirian?" Tangisan Alia semakin keras, namun mereka tetap tidak beranjak. "Jangan sok jadi korban," teriak sang ayah. "Semua ini terjadi karena kamu. Kamu yang bikin rumah ini jadi neraka." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada suara hujan di luar. Sang ibu terdiam. Bibirnya gemetar. Air matanya jatuh perlahan. Tapi bukan tangisan yang meledak, melainkan tangisan yang sudah terlalu sering terjadi hingga tak lagi bersuara. "Aku cuma pengen kita baik-baik," bisiknya. Namun sang ayah sudah kehilangan kesabaran. "Sudah cukup." Ia meraih jaketnya dengan kasar. "Aku pergi. Aku nggak mau hidup kayak gini terus." Ia berjalan menuju pintu. "Terus Alia?" tanya sang ibu tiba-tiba. Suaranya pecah. Langkah itu berhenti. Beberapa detik hening. Namun tanpa menoleh, ia berkata dingin, "Itu urusanmu." Pintu dibanting keras. Suara itu menggema panjang, meninggalkan kekosongan yang menyakitkan. Kini hanya tersisa sang ibu dan tangisan Alia yang tak kunjung berhenti. Ia berdiri mematung, matanya kosong menatap pintu. Napasnya berat, seperti dunia baru saja runtuh di atas pundaknya. Tangisan Alia kembali terdengar lebih jelas. Perlahan, ia berjalan menuju kamar. Di sana, bayi kecil itu masih menangis. Wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya gemetar. Sang ibu berdiri di samping kasur. Ia menatap Alia lama sekali, sangat lama, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri tentang sesuatu. Tangannya terangkat, hampir menyentuh, tapi berhenti. "Aku nggak kuat," bisiknya. Tangisan Alia semakin keras. Akhirnya ia menggendong anak itu. Namun pelukannya terasa kaku, tidak hangat, tidak utuh. "Maaf," ucapnya pelan. Air mata jatuh ke pipi Alia. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda. Dunia di luar seperti tak peduli dengan apa yang terjadi di dalam rumah kecil itu. Setelah beberapa saat, Alia mulai terdiam. Tubuh kecilnya kelelahan. Napasnya masih terisak, tapi perlahan ia tertidur dalam gendongan yang setengah hati. Sang ibu menurunkannya kembali ke kasur. Ia berdiri di sana, menatap anaknya. Tatapan itu penuh konflik, antara cinta dan keputusasaan. Ia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Tangannya gemetar saat mengambil tas kecil dari sudut ruangan. Ia menoleh sekali lagi. Alia tertidur pulas, tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan detik. "Maafkan Mama," bisik sang ibu. Pintu dibuka perlahan. Kali ini tidak ada suara keras, tidak ada amarah, hanya keheningan yang menyesakan. Dan kemudian ia pergi. Pintu tertutup pelan, meninggalkan rumah itu kosong. Beberapa saat kemudian, Alia terbangun. Tangisnya kembali pecah, lebih keras, lebih menyayat. Ia menangis sendirian di dalam rumah yang sunyi. Tidak ada yang datang, tidak ada yang menjawab. Hanya suara hujan yang terus turun, seolah langit ikut menangis bersamanya. Malam itu, seorang anak kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Dan dunia tidak berhenti untuknya. Tangisan itu terus menggema, memenuhi ruang kosong yang dingin.
tangisan yang akan menjadi awal dari kisah panjang tentang kehilangan, dan cinta yang kelak akan datang dari seseorang yang tak pernah ia duga. Di luar, hujan masih turun, seolah tak ingin berhenti menyaksikan sebuah keluarga yang telah benar-benar hancur. Hari-hari mulai berjalan, namun hidup bagi Nenek Rahayu dan Alia tidak pernah benar-benar mudah. Pagi selalu datang terlalu cepat. Sebelum matahari terbit, Nenek Rahayu sudah bangun. Tubuhnya yang renta bergerak perlahan dari tikar tipis yang mereka gunakan untuk tidur. Ia menahan nyeri di punggungnya yang semakin sering terasa, namun tak pernah ia keluhkan. Di sampingnya, Alia kecil masih terlelap. Wajahnya tenang, seolah tidak tahu betapa kerasnya dunia yang sedang menunggunya. Nenek Rahayu menatap cucunya lama sekali. Ada rasa hangat di hatinya, tapi juga ada rasa takut. Gimana ya nanti hidup kita? Gumamnya pelan. Namun setiap kali rasa takut itu datang, ia selalu mengingat satu hal. Ia tidak boleh menyerah. Demi Alia. Ia bangkit lalu berjalan ke dapur kecil yang hampir kosong. Hanya ada beberapa bahan sederhana, tepung, minyak, dan sedikit sayuran. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia akan berjualan. Dengan tangan yang mulai keriput dan gemetar, ia menyiapkan adonan gorengan. Minyak dipanaskan di atas kompor kecil yang sering mati sendiri. Asap tipis memenuhi ruangan. Sementara itu, Alia mulai terbangun. Tangisan kecil terdengar. Nenek Rahayu segera menghampiri. Iya, cucu nenek bangun ya, katanya lembut. Ia menggendong Alia, mengayunnya perlahan sambil tetap mencoba menyelesaikan pekerjaannya. Maaf ya nak, kita belum punya banyak. Ia tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Setelah semua siap, Nenek Rahayu memasukkan gorengan ke dalam keranjang tua. Ia menggendong Alia dengan kain yang dililitkan di tubuhnya. Hari baru dimulai. Ia berjalan menyusuri jalanan kampung, menawarkan dagangannya dari satu rumah ke rumah lain. Gorengan, gorengan. Suaranya pelan, kadang hampir tak terdengar. Beberapa orang membeli, namun lebih banyak yang hanya lewat tanpa peduli. Kadang ada yang menawar terlalu murah, kadang ada yang hanya melihat dengan kasihan. Namun Nenek Rahayu tetap tersenyum. Ia tidak punya pilihan. Di tengah terik matahari, keringat membasahi wajahnya. Alia digendongannya kadang rewel, kadang tertidur. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, pelukan Nenek Rahayu selalu hangat. Hari demi hari berlalu seperti itu. Malam hari adalah waktu mereka beristirahat. Di rumah kecil yang sederhana, dengan lampu redup dan angin yang masuk dari celah dinding, Alia selalu tidur di pangkuan neneknya. Nek, suara kecil itu suatu malam memecah keheningan. Alia sudah mulai bisa bicara. Iya nak, jawab Nenek Rahayu sambil mengelus rambutnya. Teman-teman punya mama. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti tusukan. Nenek Rahayu terdiam. Ia tahu, hari ini pasti akan datang. Hari ketika Alia mulai menyadari perbedaannya. Iya, jawabnya pelan. Mama kemana? Suasana hening. Hanya suara jangkrik di luar rumah. Nenek Rahayu menarik napas panjang. Hatinya berat, namun ia tidak ingin membohongi sepenuhnya. Mama lagi jauh nak, katanya lembut. Jauh banget? Iya, jauh. Alia terdiam sejenak. Wajahnya polos, tapi matanya menyimpan kesedihan yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Jadi dia nggak sayang aku ya nek? Pertanyaan itu membuat dada Nenek Rahayu sesak. Ia langsung memeluk Alia erat. Jangan bilang gitu, suaranya bergetar. Mama sayang, cuma mama belum bisa pulang. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun Alia tidak melihatnya. Nenek juga sayang Alia kan? Tanya Alia pelan. Nenek Rahayu tersenyum, meski hatinya hancur. Sayang banget, lebih dari apapun di dunia ini. Alia tersenyum kecil, lalu memeluk neneknya. Kalau gitu, aku nggak apa-apa. Kalimat itu sederhana,
namun cukup untuk membuat hati Nenek Rahayu runtuh dalam diam. Ia memeluk Alia lebih erat malam itu, seolah ingin menggantikan semua cinta yang hilang. Hari demi hari terus berjalan. Kadang mereka makan cukup, kadang hanya dengan nasi dan garam. Kadang Alia sakit, dan Nenek Rahayu harus memilih antara membeli obat atau makan. Namun di tengah semua kekurangan itu, ada sesuatu yang tidak pernah hilang. Kebersamaan, cinta, dan pelukan hangat setiap malam. Suatu hari, hujan turun lagi. Atap rumah bocor di beberapa tempat. Air menetes ke dalam. Alia kecil duduk di samping neneknya memandangi tetesan air itu. "Nek, rumah kita rusak ya?" Nenek Rahayu tersenyum kecil. "Iya, Nak. Kita perbaiki nanti ya." Nenek Rahayu menatapnya. Hatinya terasa hangat. "Iya, nanti kita perbaiki." Meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Namun melihat senyum Alia, cukup untuk membuatnya percaya bahwa mereka akan baik-baik saja. Malam itu, mereka berdua tidur di bawah atap yang bocor ditemani suara hujan. Alia memeluk neneknya erat, dan Nenek Rahayu membalas pelukan itu, seolah tidak akan pernah melepaskannya. Karena di dunia yang penuh kekurangan ini, mereka hanya punya satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Pagi datang dengan lambat, seolah enggan menggantikan malam yang penuh luka. Hujan telah berhenti, namun udara masih dingin dan lembab. Sisa-sisa air menetes dari atap seng yang bocor, jatuh satu persatu ke lantai yang mulai berdebu. Rumah kecil itu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara langkah, tak ada percakapan, tak ada kehangatan. Hanya satu suara yang memecah kesunyian itu. Tangisan. Alia masih menangis. Sejak malam tadi, suaranya tak benar-benar berhenti. Ia kelelahan, tapi setiap kali tertidur sebentar, ia akan terbangun lagi. Menangis lebih keras, seolah memanggil seseorang yang tak pernah datang. Perutnya lapar, tubuhnya dingin, dan yang paling menyakitkan, ia sendirian. Tangisan itu menggema keluar rumah, terbawa angin pagi yang dingin, hingga akhirnya terdengar oleh seseorang yang berjalan tergesa di ujung gang. Seorang wanita tua. Langkahnya pelan, tapi dipaksakan cepat. Nafasnya terengah, tangannya gemetar menggenggam ujung selendang yang sudah usang. Namanya Nenek Rahayu. Sejak subuh tadi, hatinya gelisah. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaannya tak tenang. Semalaman, ia tak bisa tidur. Kenapa rasanya gak enak? Gumamnya. Saat melewati rumah anaknya, ia terdiam. Pintu rumah itu sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar tangisan. Hatinya langsung jatuh. Alia? Ia melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat mendorong pintu yang terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang. Rumah itu kosong, sepi, tidak ada siapapun. Namun tangisan itu semakin jelas terdengar dari dalam kamar. "Nak," panggilnya dengan suara bergetar. Ia berjalan cepat, hampir tersandung langkahnya sendiri. Saat pintu kamar terbuka, dunia seolah berhenti. Di atas kasur tipis itu, Alia terbaring sendirian. Wajahnya merah, matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Tubuh kecilnya lemah, namun tangisnya masih tersisa, seperti sisa tenaga terakhir yang ia punya. Nenek Rahayu menutup mulutnya, air mata langsung jatuh. "Astaga, cucuku." Ia bergegas menghampiri, mengangkat tubuh kecil itu dengan tangan gemetar. Begitu Alia berada dalam pelukannya, tangis itu berubah. Masih ada isak, tapi perlahan mereda. Seolah akhirnya ia menemukan sesuatu yang ia cari sejak malam. Kehangatan. "Gak apa-apa, gak apa-apa," bisik Nenek Rahayu sambil mengelus punggungnya. Air matanya jatuh membasahi kepala kecil itu. "Siapa yang ninggalin kamu begini?" Suaranya pecah. Ia menoleh ke sekeliling ruangan. Kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Hanya rumah yang ditinggalkan dan seorang bayi yang hampir kehilangan segalanya. Hatinya terasa diremas. Apa mereka pergi?
gumamnya lirih. Ia tidak ingin percaya, tapi kenyataan di depannya terlalu jelas. Anaknya telah meninggalkan cucunya sendiri. Nenek Rahayu memeluk Alia lebih erat. "Tenang ya nak, sekarang kamu sama nenek." Suaranya lembut tapi penuh luka. "Apapun yang terjadi, nenek gak akan ninggalin kamu." Alia terisak kecil, wajahnya menempel di dada neneknya. Nafasnya mulai teratur, tubuhnya yang tadi tegang perlahan melemas. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa aman. Nenek Rahayu duduk di tepi kasur, masih menggendong Alia. Tangannya tak berhenti mengesup punggung kecil itu, seolah takut jika ia berhenti, dunia akan kembali runtuh. Air matanya tak berhenti mengalir. "Kenapa kalian tega?" bisiknya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ia menatap wajah Alia. Begitu kecil, begitu tak berdaya, dan sudah harus merasakan kehilangan sebesar ini. Hatinya hancur. Namun di balik kehancuran itu, sesuatu tumbuh. Keputusan. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Matanya yang tadi penuh kesedihan, kini mulai menyimpan keteguhan. "Mulai hari ini," ucapnya lirih. Ia memeluk Alia lebih erat. "Nenek yang akan jaga kamu." Tangannya mengusap haribut tipis Alia dengan penuh kasih. "Nenek mungkin gak punya banyak, tapi nenek punya hati buat kamu." Alia tertidur di pelukannya. Damai, seolah semua luka malam tadi perlahan terhapus oleh pelukan itu. Nenek Rahayu berdiri perlahan, meski lututnya terasa lemah. Ia berjalan keluar rumah sambil menggendong Alia yang tertidur lelap. Sebelum benar-benar pergi, ia berhenti di ambang pintu. Ia menoleh ke dalam rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu penuh harapan, kini hanya menyisakan luka. "Nenek pamit," bisiknya pelan. Bukan pada siapapun, tapi pada kenangan yang tertinggal di sana. Ia melangkah keluar, pintu ditutup perlahan, dan pagi itu sebuah perjalanan baru dimulai. Perjalanan seorang nenek renta yang memilih menjadi dunia buat cucunya. Langkahnya pelan menyusuri gang sempit, menggendong Alia yang tertidur lelap di dadanya. Meski tubuhnya lelah, meski masa depannya penuh ketidakpastian, ia tetap berjalan. Karena dalam pelukannya, ada satu alasan untuk terus hidup, satu alasan untuk tetap kuat, satu alasan untuk tidak menyerah. "Tenang ya nak, nenek di sini." Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Alia, ia tidak lagi sendirian. Alia berdiri di depan cermin kecil yang tergantung miring di dinding rumahnya. Ia mengenakan seragam sekolah yang sedikit kebesaran, hasil pemberian tetangga. Roknya agak panjang dan kemejanya sudah sedikit pudar warnanya. Namun di wajahnya ada sesuatu yang bersinar. Semangat. "Nek, aku cantik nggak?" tanyanya sambil memutar badan kecilnya. Nenek Rahayu yang sedang merapikan tas sekolah sederhana itu tersenyum hangat. "Cantik sekali, cucu nenek paling cantik," jawabnya lembut. Alia tersenyum lebar. Hari itu adalah hari pertamanya sekolah. Bagi anak lain, mungkin itu hal biasa. Tapi bagi Alia, itu adalah dunia baru. Dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Nenek Rahayu menggenggam tangannya erat saat mereka berjalan menuju sekolah. Langkah neneknya pelan tapi pasti. "Takutnya?" tanya Nenek Rahayu. Alia menggeleng, meski dalam hatinya ada sedikit rasa cemas. "Enggak, Alia mau belajar biar pintar," jawabnya mantap. Nenek Rahayu bangga. Sesampainya di sekolah, suasana ramai. Anak-anak berlarian, tertawa, dan sebagian besar datang bersama orang tua mereka. Alia memperhatikan itu semua. Ia melihat seorang anak dipeluk ibunya sebelum masuk kelas. Yang lain dicium keningnya oleh ayahnya. Senyum di wajah Alia perlahan memudar. Ia menoleh ke arah Nenek Rahayu. Namun yang ia lihat hanyalah sosok renta yang berdiri dengan nafas sedikit terengah, mencoba tersenyum untuknya. "Alia, masuk ya nak," kata Nenek Rahayu lembut. Alia mengangguk. Namun sebelum masuk, ia memeluk neneknya erat. "Nenek jangan pergi jauh ya." Nenek mengusap punggungnya. "Nenek tunggu di sini." Alia masuk ke dalam kelas dengan langkah kecil.
Hari pertama dimulai dengan baik. Ia duduk diam, mendengarkan guru, mencoba memahami semuanya. Meski sesekali ia merasa canggung, ia tetap berusaha tersenyum. Namun saat jam istirahat tiba, semuanya mulai berubah. Anak-anak berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mereka tertawa, berbagi makanan, dan bercerita tentang keluarga mereka. Alia duduk sendiri. Ia membuka bekalnya. Hanya nasi dengan sedikit garam dan kecap. Seorang anak mendekat. "Kamu makan itu?" tanyanya dengan wajah heran. Alia mengangguk pelan. Anak itu memanggil temannya. "Ih, lihat deh, makannya cuma gitu doang." Beberapa anak lain ikut mendekat. "Orang tuamu mana?" tanya salah satu dari mereka. Alia terdiam. "Mama kamu nggak bekelin makanan enak ya?" Pertanyaan itu menusuk. Alia menunduk. "Mama aku jauh," jawabnya pelan. "Jauh kemana?" Alia tidak menjawab. Anak-anak itu mulai berbisik-bisik. "Kasihan ya." "Iya, kayaknya nggak punya orang tua deh." Kata-kata itu terdengar jelas, seperti gema yang terus berulang di kepala Alia. Tangannya menggenggam bekalnya erat. Ia ingin menangis, namun ia menahan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Sejak hari itu, semuanya berubah. Hari-hari berikutnya ejekan itu semakin sering terdengar. "Anak yang ditinggal, gak punya mama. Kamu tinggal sama nenek tua itu kan?" Alia hanya diam. Ia mulai sering menyendiri. Saat anak-anak lain bermain, ia hanya duduk di pojok kelas. Ia tidak lagi banyak bicara. Dan setiap pulang sekolah, langkahnya selalu terasa lebih berat. Namun begitu sampai di rumah, ia langsung tersenyum. "Nek, Alia pulang." Seolah semua luka itu tidak pernah ada. Nenek Rahayu menyambutnya dengan senyum hangat. "Gimana sekolahnya, Nak?" "Seru," jawabnya cepat. Ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi. Tidak pernah. Karena ia tidak ingin neneknya sedih. Namun malam hari, cerita yang sebenarnya muncul. Di atas tikar tipis itu, saat nenek Rahayu sudah tertidur, Alia sering terbangun. Air matanya jatuh diam-diam. Ia menutup mulutnya agar tidak bersuara. "Aku nggak apa-apa," bisiknya pada dirinya sendiri. Namun hatinya tahu, ia tidak benar-benar baik-baik saja. Suatu hari sepulang sekolah, Alia berjalan lebih lambat dari biasanya. Hari itu ejekan terasa lebih menyakitkan. Seorang anak pun berkata, "Kalau orang tuamu sayang, pasti nggak ninggalin kamu." Kalimat itu menghancurkannya. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung masuk. Ia duduk di depan pintu, menatap tanah. Nenek Rahayu keluar, melihatnya. "Alia, kenapa di luar?" Alia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Pertama kalinya ia tidak bisa menahan lagi. "Nek," suaranya bergetar. "Iya, Nak." "Alia jelek ya?" Pertanyaan itu membuat jantung nenek Rahayu seperti berhenti. "Alia nggak pantas ya, sampai mama pergi?" Air mata mengalir deras. Nenek Rahayu langsung memeluknya erat. "Jangan bilang gitu." Suaranya ikut bergetar. "Alia anak baik, anak kuat, bukan salah Alia." Tapi Alia terus menangis. Kalau Alia baik, kenapa ditinggal? Pertanyaan itu tidak punya jawaban yang mudah. Nenek Rahayu hanya bisa memeluknya lebih erat. Karena dunia kadang gak adil, Nak. Air mata mereka bercampur. Namun dalam pelukan itu, ada kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. "Alia gak sendirian," bisik nenek Rahayu. "Ada nenek." Perlahan, tangis Alia mereda. Ia memeluk neneknya erat, seolah tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki. Dan malam itu, di tengah luka yang tidak terlihat oleh dunia, seorang anak belajar untuk tetap bertahan. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia punya seseorang yang tetap memilih untuk tinggal. Hari-hari berlalu, namun luka di hati Alia tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap pergi ke sekolah, tetap duduk di bangku yang sama, tetap mendengar bisikan-bisikan yang sama. Namun kini, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi banyak menangis.
Bukan karena luka itu sudah sembuh, tapi karena ia mulai belajar menyimpannya sendiri. Setiap kali ejekan datang, ia hanya menunduk. Setiap kali hatinya sakit, ia hanya menggenggam tangannya erat. Dan setiap kali ia ingin menyerah, ia mengingat satu hal, Nenek. Pagi itu, seperti biasa, Nenek Rahayu sudah bangun lebih dulu. Ia menyiapkan dagangan dengan tubuh yang semakin sering terasa lelah. Sesekali ia berhenti, memegang pinggangnya yang nyeri. Namun saat Alia bangun dan melihatnya, ia langsung tersenyum. "Nek, jangan capek-capek," kata Alia pelan. Nenek Rahayu menoleh, lalu tersenyum. "Namanya juga hidup, Nak." Alia terdiam. Ia memperhatikan setiap gerakan neneknya. Tangan yang mulai gemetar, langkah yang semakin pelan, napas yang kadang terengah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa besar pengorbanan yang selama ini ia terima. Siang itu, sepulang sekolah, Alia tidak langsung bermain seperti anak-anak lain. Ia duduk di depan rumah, menunggu neneknya pulang berjualan. Matahari mulai condong ke barat ketika akhirnya sosok itu terlihat. Langkahnya pelan, bahunya sedikit membungkuk. Keranjang di tangannya terlihat lebih berat dari biasanya. Alia berlari menghampiri. "Nek," panggilnya. Nenek Rahayu tersenyum lelah. "Alia, sudah pulang ya?" Alia langsung mengambil keranjang itu. "Biar Alia bawa." Nenek Rahayu terkejut. "Gak usah, Nak, berat." "Gak apa-apa," jawab Alia cepat. Meski sebenarnya keranjang itu memang berat untuknya, namun ia tetap memaksakan diri, karena untuk pertama kalinya ia ingin melakukan sesuatu untuk neneknya. Malam itu, mereka makan bersama seperti biasa, sederhana, namun hangat. Alia memandangi neneknya yang makan perlahan. Hatinya terasa sesak. "Nek," panggilnya pelan. "Iya, Nak." Alia menunduk sebentar, seolah mengumpulkan keberanian. Alia mau jadi orang sukses. Nenek Rahayu berhenti makan. Ia menatap Alia. "Kenapa tiba-tiba bilang gitu?" Alia mengangkat wajahnya. Matanya serius. "Biar nenek gak capek lagi." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Nenek Rahayu menatapnya lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Nak," suaranya pelan. "Alia janji, Alia bakal belajar yang rajin. Alia bakal kerja. Nanti Alia beliin rumah yang bagus buat nenek." Suaranya mulai bergetar. Biar nenek gak kehujanan lagi kalau hujan. Air mata jatuh di pipinya. Ia mengusapnya cepat, seolah tidak ingin terlihat lemah. Nenek Rahayu tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa penuh, bahagia, tapi juga sedih. Ia mengulurkan tangan, mengusap kepala Alia dengan lembut. "Nenek gak butuh rumah besar, Nak," katanya pelan. "Alia yang penting bahagia." Alia menggeleng cepat. "Enggak, Alia mau nenek bahagia juga." Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, bukan karena luka, tapi karena cinta. Nenek Rahayu langsung memeluknya erat. "Anak baik," bisiknya. Air mata mereka jatuh bersamaan. Namun kali ini, bukan air mata kesedihan semata. Ada harapan di dalamnya. Malam itu terasa berbeda. Di tengah rumah kecil yang sederhana, lahir sebuah janji. Janji kecil dari seorang anak yang ingin mengubah hidup mereka. Sejak saat itu, Alia mulai berubah. Ia belajar lebih giat. Ia jarang bermain. Setiap pulang sekolah, ia membantu neneknya. Kadang menyapu, kadang membantu menyiapkan dagangan. Bahkan sesekali ia ikut berjualan. "Gak capek, Nak?" tanya Nenek Rahayu. Alia tersenyum. "Enggak," Alia senang. Padahal tubuhnya lelah, namun ia tidak peduli. Setiap langkah kecil yang ia lakukan adalah bagian dari janji yang ia pegang. Di sekolah pun ia mulai fokus. Meski ejekan masih ada, ia tidak lagi terlalu mempedulikannya. Dalam hatinya,
Ia punya tujuan yang lebih besar. "Alia, kamu rajin ya sekarang," kata gurunya. Alia hanya tersenyum. Ia tidak menjelaskan apa-apa, karena tidak semua orang perlu tahu bahwa di balik senyumnya ada alasan yang begitu dalam. Suatu malam saat hujan turun lagi, mereka duduk berdua di dalam rumah. Air menetes dari atap, namun kali ini Alia tidak hanya diam. Ia mengambil ember kecil dan meletakkannya di bawah bocoran. "Nanti kalau Alia sudah kerja, kita benerin semua ya, Nek," katanya. Nenek Rahayu tersenyum. Iya, meski ia tahu, mungkin ia tidak akan sempat melihat semuanya. Namun melihat semangat Alia cukup untuk membuatnya bertahan. Malam itu mereka tidur seperti biasa. Alia memeluk neneknya erat, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa kosong. Ia tidak lagi merasa sendirian. Karena kini, ia punya tujuan. Ia punya janji. Dan ia punya seseorang yang ingin ia bahagiakan. Di tengah segala kekurangan, lahirlah kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan dari cinta, dan dari janji kecil itu, sebuah harapan mulai tumbuh. Alia kini bukan lagi anak kecil yang polos. Ia tumbuh menjadi remaja dengan tubuh yang mulai tinggi, wajah yang semakin dewasa, dan mata yang menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Kesepian itu masih ada. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin kecil yang sama seperti dulu. Seragamnya kini pas di badan. Rambutnya diikat rapi. Dari luar, ia terlihat seperti remaja biasa. Namun di dalam hatinya, tidak pernah benar-benar biasa. "Nek, Alia berangkat ya," katanya sambil mengambil tas. Nenek Rahayu yang duduk di kursi kayu hanya mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan, Nek." Alia tersenyum, lalu pergi. Langkahnya ringan, tapi pikirannya penuh. Di sekolah, suasana selalu ramai. Tawa, cerita, dan canda memenuhi setiap sudut. Namun bagi Alia, semua itu terasa jauh. Ia duduk di bangkunya, membuka buku, mencoba fokus. Tapi matanya seringkali melayang ke arah lain, ke arah teman-temannya. Seorang gadis dipeluk ibunya saat dijemput. Seorang anak laki-laki bercanda dengan ayahnya di depan gerbang. Hal-hal sederhana, namun cukup untuk membuat hati Alia terasa sesak. Ia menunduk, berpura-pura membaca. Namun pikirannya berbicara pelan. "Kenapa aku nggak punya itu?" Ia menghela napas panjang, berusaha menepis perasaan itu. Namun semakin ia menahan, semakin kuat rasa itu muncul. Saat jam istirahat, beberapa temannya berkumpul. "Aku kemarin pergi sama Mamah ke mall," kata salah satu dari mereka. "Seru banget, aku dibeliin baju baru," tambah yang lain. Alia duduk tidak jauh dari mereka. Diam. Ia mencoba tersenyum kecil, tapi hatinya terasa perih. Salah satu dari mereka menoleh. "Alia, kamu pernah ke mall nggak?" Pertanyaan itu sederhana, namun terasa berat. Alia berpikir sejenak, lalu menggeleng pelan. "Belum." "Oh," responnya singkat. Lalu mereka kembali bercerita satu sama lain. Alia menunduk lagi. Ia tidak marah, tidak juga iri secara terang-terangan. Namun ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada bagian dalam dirinya yang hilang. Sepulang sekolah, Alia berjalan sendiri, seperti biasa. Namun langkahnya hari itu lebih lambat. Ia melihat seorang ibu menggandeng anaknya di pinggir jalan. Anak itu tertawa. Ibunya ikut tersenyum. Alia berhenti sejenak, menatap mereka. Dadanya terasa berat. Tanpa sadar, air matanya mulai menggenang. Namun ia segera menghapusnya. "Aku nggak boleh lemah," bisiknya pada diri sendiri. Ia melanjutkan langkahnya. Namun kali ini, hatinya terasa lebih sepi dari biasanya.
Sesampainya di rumah, seperti biasa, ia langsung tersenyum. "Nek, Alia pulang." Nenek Rahayu menoleh, lalu tersenyum. "Capek ya, Nak?" Alia menggeleng. "Enggak." Ia duduk di samping neneknya, membantu apa yang bisa ia bantu. Seolah semua baik-baik saja. Namun malam hari, kebenaran itu muncul. Saat lampu dimatikan dan dunia menjadi sunyi, Alia menatap langit-langit rumah. Pikirannya tidak berhenti. "Mama sekarang di mana ya? Papa masih ingat aku nggak?" Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, tanpa jawaban, tanpa kepastian. Air mata mengalir perlahan. Ia tidak menangis keras seperti dulu. Kini tangisnya diam, lebih dalam, lebih menyakitkan. Suatu malam, ia tidak bisa menahan lagi. "Nek," panggilnya pelan. "Iya, Nak." "Kalau Alia dicari nggak ya sama Mama?" Pertanyaan itu membuat Nenek Rahayu terdiam. Hatinya terasa tertusuk. Ia tahu, luka itu belum pernah sembuh. "Pasti," jawabnya pelan. "Dimanapun dia, pasti dia ingat Alia." Alia menggigit bibirnya. "Terus, kenapa dia nggak pulang?" Hening. Tidak ada jawaban yang benar-benar bisa menjelaskan itu. Nenek Rahayu hanya bisa mengusap kepala Alia. "Kadang, orang dewasa juga salah, Nak." Air mata jatuh dari mata Alia. Kalau Alia jadi mamah, Alia nggak akan ninggalin anak Alia. Suaranya bergetar, penuh luka. Nenek Rahayu langsung memeluknya erat. "Iya, Alia pasti jadi ibu yang baik." Alia menangis di pelukan itu, untuk semua pertanyaan yang tidak pernah terjawab, untuk semua rasa yang ia pendam. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Kekuatan. Ia mulai memahami bahwa hidupnya memang berbeda, bahwa ia tidak bisa menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata dalam hati, "Aku harus kuat untuk diriku sendiri dan untuk nenek." Sejak saat itu, Alia mulai berubah lagi. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai melangkah. Meski pelan, meski berat, namun pasti. Karena ia tahu, di dunia yang tidak selalu adil ini, ia tidak bisa memilih bagaimana ia dilahirkan. Namun ia bisa memilih akan jadi apa ia nanti. Dan di tengah sunyi yang ia rasakan, Alia mulai menemukan dirinya sendiri. Tanpa disadari, usia Nenek Rahayu semakin bertambah. Tubuhnya yang dulu masih kuat berjalan keliling kampung, kini mulai sering berhenti di tengah jalan. Nafasnya tidak lagi sepanjang dulu. Langkahnya semakin berat. Namun di depan Alia, ia tetap berusaha terlihat kuat. Seperti pagi itu. "Nek, biar Alia saja yang jualan hari ini," kata Alia sambil merapikan keranjang. Nenek Rahayu menggeleng pelan. "Gak usah, Nak. Kamu sekolah saja yang rajin." "Tapi nenek capek." Nenek tersenyum. "Capek itu biasa." Jawaban itu sederhana. Namun Alia tahu, itu bukan lagi sekadar capek. Itu sakit. Beberapa hari terakhir, Alia sering melihat neneknya batuk. Kadang sampai harus duduk lama untuk menahan sesak di dada. "Nek, kita ke dokter ya," pinta Alia suatu malam. Nenek Rahayu hanya menggeleng. "Gak usah, nanti juga baik sendiri." Padahal ia tahu, tubuhnya tidak lagi sama. Namun ia lebih takut satu hal, biaya. Dan ia tidak ingin membebani Alia. Hari-hari berikutnya, Alia mulai memperhatikan lebih banyak. Ia melihat bagaimana neneknya sering diam, memegang dadanya saat berpikir Alia tidak melihat. Ia melihat bagaimana tangan itu semakin gemetar saat memasak. Dan ia melihat bagaimana senyum itu mulai dipaksakan. Hati Alia terasa sesak.
Ia tidak bisa hanya diam lagi. Sejak saat itu, ia mulai mencari cara. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang. Ia mencari pekerjaan kecil, membersihkan halaman rumah tetangga, membantu warung. Apa saja yang bisa menghasilkan sedikit uang. "Buat apa kamu capek-capek, Alia?" tanya seorang ibu. Alia hanya tersenyum. "Biar bisa bantu nenek." Malam hari ia tetap belajar, meski matanya berat, meski tubuhnya lelah. Namun ia tidak pernah mengeluh. Karena setiap kali ia hampir menyerah, ia mengingat satu hal. Nenek tidak pernah menyerah untuknya. Suatu sore, Alia pulang dengan wajah lelah. Namun ia tersenyum saat melihat neneknya duduk di depan rumah. "Nek, Alia pulang." Nenek Rahayu menoleh. Namun kali ini senyumnya berbeda, lebih lemah. "Alia?" Suaranya pelan. Alia langsung merasa ada yang tidak beres. "Nek, kenapa?" Nenek mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah. "Aduh!" Alia berlari, menangkap tubuh itu sebelum jatuh. "Nek!" Jantungnya berdegup kencang. Tubuh Nenek Rahayu terasa panas. Nafasnya berat. "Gak apa-apa, cuma pusing," bisiknya. Namun Alia tahu, ini lebih dari sekadar pusing. Ini lebih dari sekadar pusing. Dengan panik, ia membantu neneknya masuk ke dalam rumah, membaringkannya di kasur tipis. Air matanya mulai jatuh. "Nek, kita ke dokter ya, tolong." Nenek Rahayu menggenggam tangan Alia lemah. "Gak usah, nanti juga baik sendiri." "Enggak," suara Alia pecah. Untuk pertama kalinya, ia membentak. Alia gak mau kehilangan nenek. Tangisnya pecah begitu saja. Semua rasa takut yang selama ini ia simpan, akhirnya keluar. Nenek Rahayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menarik Alia mendekat, memeluknya meski dengan tenaga yang tersisa. "Nenek masih di sini," bisiknya. Namun dalam hatinya ia tahu, waktunya tidak sebanyak dulu. Malam itu, Alia tidak tidur. Ia duduk di samping neneknya, menggenggam tangannya. Sesekali ia mengusap keringat di dahi neneknya. "Nek, Alia di sini," katanya pelan. Seolah takut jika ia berhenti berbicara, neneknya akan pergi. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Nenek Rahayu tidak lagi bisa berjualan seperti dulu. Pendapatan mereka hampir tidak ada. Alia mengambil alih. Dengan tubuh yang masih remaja, ia mulai berjualan keliling. "Gorengan, gorengan." Suaranya terdengar lebih kuat dari dulu. Bukan karena ia tidak lelah, tapi karena ia harus kuat. Kadang orang-orang memandangnya dengan iba. Kadang ada yang membeli lebih banyak. Namun tidak sedikit juga yang tetap acuh. Namun Alia tidak peduli. Ia hanya memikirkan satu hal. Nenek harus sembuh. Suatu malam, setelah seharian berjualan dan belajar, Alia duduk di samping neneknya. "Nek," panggilnya pelan. "Iya, Nak." Alia capek, tapi Alia nggak mau berhenti. Air matanya jatuh. Dulu nenek juga capek kan, tapi nenek tetap jaga Alia. "Iya, sekarang gantian Alia." Kalimat itu membuat hati Nenek Rahayu bergetar. Ia mengusap pipi Alia. Anak nenek sudah besar. Air mata jatuh dari mata tuanya, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Di tengah sakitnya, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Cucunya tumbuh menjadi kuat, lebih kuat dari yang ia bayangkan. Malam itu, mereka saling memeluk, lebih erat dari biasanya, seolah waktu tidak lagi banyak. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Bukan saat seseorang sudah pergi, tapi saat ia mulai takut kehilangannya. Di luar, malam terasa sunyi. Namun di dalam rumah kecil itu, ada cinta yang tetap bertahan, meski waktu mulai rapuh. Sejak Nenek Rahayu jatuh sakit, hidup mereka berubah drastis. Rumah kecil itu kini lebih sering dipenuhi keheningan. Tidak ada lagi suara langkah nenek yang sibuk di dapur setiap pagi. Tidak ada lagi panggilan lembut yang membangunkannya.
Yang ada hanya napas pelan yang kadang terdengar berat dari ranjang di sudut ruangan. Alia melakukan semuanya sendiri sekarang. Bangun pagi, menyiapkan air hangat, memasak seadanya, lalu membantu neneknya sebelum berangkat sekolah. Sepulang sekolah, ia berjualan, lalu kembali lagi untuk merawat neneknya. Tubuhnya lelah, namun hatinya lebih lelah lagi. Sore itu hujan turun rintik-rintik. Alia baru saja pulang setelah berjualan. Bajunya sedikit basah, rambutnya menempel di wajahnya. "Nek, Alia pulang," katanya pelan sambil membuka pintu. Tidak ada jawaban. Ia langsung masuk ke kamar. Nenek Rahayu tertidur. Napasnya pelan. Wajahnya terlihat semakin pucat. Alia mendekat, mengusap tangan neneknya. "Alia di sini." Ia tersenyum kecil, meski matanya mulai berkaca-kaca. Setelah memastikan neneknya tertidur, Alia berdiri dan melihat sekeliling rumah. Ada banyak hal yang perlu dibereskan. Ia mulai merapikan barang-barang lama yang selama ini jarang disentuh. Di sudut lemari kayu yang sudah usang, ia menemukan sebuah kotak kecil berdebu. Alia berhenti sejenak. Ia menatap kotak itu. Entah kenapa hatinya berdebar. Perlahan ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa barang lama, foto usang, kain kecil, dan sebuah amplop. Tangannya gemetar saat mengambil amplop itu. Namanya tertulis di sana. Untuk Alia. Napasnya tertahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perlahan ia membuka surat itu. Tulisan di dalamnya tidak rapi, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. "Alia, kalau kamu membaca ini, berarti Mama sudah tidak ada di dekatmu. Maafkan Mama. Maaf karena Mama pergi. Bukan karena Mama tidak sayang, tapi karena Mama tidak cukup kuat untuk bertahan." Tangan Alia mulai gemetar. Air matanya jatuh ke kertas itu. Ia terus membaca. Hidup Mama waktu itu sangat berat. Mama dan Papa terus bertengkar. Mama merasa sendirian, merasa gagal jadi ibu. Setiap hari Mama menangis, sampai Mama merasa tidak pantas untuk kamu. Takut Mama akan menyakitimu kalau tetap tinggal. Jadi Mama memilih pergi. Pilihan yang salah, Mama tahu itu sekarang. Tangisan Alia pecah. Ia menutup mulutnya agar tidak bersuara keras. Hatinya seperti diremas. "Alia, kalau suatu hari kamu membenci Mama, itu tidak apa-apa. Karena Mama memang salah. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Mama selalu mencintaimu." Air matanya semakin deras. "Tolong jaga nenek. Dia satu-satunya orang yang benar-benar kuat untukmu. Dan Alia, kamu harus lebih kuat dari Mama. Jangan lari dari hidup, seperti yang Mama lakukan." Surat itu berakhir di sana. Alia tidak bisa bergerak. Ia terduduk di lantai. Tangannya masih menggenggam surat itu erat. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia ditinggalkan karena tidak cukup berharga. Namun sekarang, ia tahu kebenarannya. Ibunya pergi bukan karena tidak mencintainya, tapi karena ia terlalu lemah. Dan kenyataan itu tidak membuat luka Alia hilang, justru membuatnya semakin dalam. "Alia?" Suara lemah itu memecah keheningan. Alia menoleh cepat. "Nek?" Ia berlari ke arah ranjang. Nenek Rahayu sudah membuka mata, menatapnya dengan lembut. "Kamu sudah tahu ya?" bisiknya. Alia tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk neneknya erat. Tangisnya pecah. "Nek, kenapa semuanya begini?" Suaranya hancur. Nenek Rahayu mengusap punggungnya pelan. "Maafkan mereka ya, Nak." Alia mengeleng. Alia nggak tahu harus marah atau sedih. Air matanya terus mengalir. "Nek, Mama sayang Alia," katanya. Suaranya bergetar. "Kalau sayang, kenapa pergi?" Nenek Rahayu terdiam. Ia tahu
Tidak ada jawaban yang benar-benar bisa menyembuhkan luka itu. Kadang, orang yang sayang juga bisa menyakiti, ucapnya pelan. Alia menangis lebih keras, namun di balik tangis itu, ada sesuatu yang berubah. Perlahan, ia mulai mengerti. Bukan menerima sepenuhnya, tapi memahami bahwa hidup tidak selalu hitam putih, bahwa orang tuanya bukan hanya jahat, tapi juga rapuh. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa ditinggalkan, ia juga merasa kehilangan seseorang yang sebenarnya juga terluka. Malam itu, ia duduk di samping neneknya. Surat itu masih di tangannya. "Nek," katanya pelan. "Iya, Nak." Alia mau jadi kuat. Nenek Rahayu semakin menenangkan. "Iya, kamu pasti bisa." Alia menggenggam tangan neneknya erat. Alia nggak mau lari dari hidup. Air matanya jatuh lagi. Alia mau bertahan, buat nenek dan buat diri Alia sendiri. Nenek Rahayu memeluknya dengan sisa tenaga yang ada. Itu cucu nenek. Di luar, hujan kembali turun. Namun kali ini Alia tidak merasa sendirian dalam hujan itu. Karena kini ia tahu kebenarannya. Meski menyakitkan, itu memberinya kekuatan baru. Dan dari luka yang terbuka, perlahan sebuah keteguhan lahir. Tidak ada angin yang berhembus. Tidak ada suara burung seperti biasanya. Semuanya terasa sunyi, terlalu sunyi. Seolah dunia sedang menahan napas. Di dalam rumah kecil itu, Alia duduk di samping ranjang. Tangannya menggenggam tangan Nenek Rahayu yang kini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. "Nek," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya napas yang terdengar, pelan dan berat. Sejak beberapa hari terakhir, kondisi Nenek Rahayu semakin menurun. Ia lebih sering tertidur, lebih jarang berbicara, dan setiap kali membuka mata, tatapannya terasa semakin jauh. Alia tidak pernah meninggalkannya. Ia berhenti berjualan. Ia lebih banyak di rumah. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa ia ada di sana, selalu. "Nek, Alia di sini," bisiknya lagi. Air matanya jatuh perlahan. Ia mengusap tangan neneknya dengan lembut, seolah takut jika ia menggenggam terlalu kuat, orang itu akan pergi. Hari itu, langit mendung. Cahaya matahari hampir tidak masuk ke dalam rumah. Segalanya terasa redup, seperti harapan yang perlahan memudar. Tiba-tiba, jari Nenek Rahayu bergerak sedikit. Alia langsung tersentak. "Nek." Perlahan, mata itu terbuka. Lemah, namun penuh kasih seperti biasa. "Alia," suaranya hampir tak terdengar. Air mata Alia langsung jatuh deras. "Iya, Nek. Alia di sini." Ia mendekat, menggenggam tangan itu lebih erat. "Nek, jangan tidur terus. Alia takut." Suaranya bergetar hebat. Nenek Rahayu tersenyum kecil. Senyum yang sangat lemah, tapi hangat. "Jangan takut," bisiknya. Air mata mengalir di sudut matanya. "Alia, anak kuat." Alia menggeleng cepat. "Enggak, Alia nggak kuat tanpa nenek." Tangisnya pecah. Semua rasa takut yang selama ini ia tahan, akhirnya keluar. Ia menunduk, menangis di tangan neneknya. "Nek, jangan pergi. Alia sendirian nanti." Suasana hening. Hanya suara tangis yang memenuhi ruangan. Dengan sisa tenaga yang ada, Nenek Rahayu mengangkat tangannya perlahan, mengusap kepala Alia. "Dengar ya," ucapnya pelan. Alia mencoba menenangkan diri, meski tangisnya belum berhenti. "Iya, Nek. Kamu gak pernah sendirian." Suaranya terputus-putus. Ada doa nenek, selalu. Air mata Alia jatuh semakin deras. "Nek, Alia belum sempat bahagiain nenek." Suaranya hancur. "Alia belum punya rumah bagus, belum bisa kasih apa-apa." Nenek Rahayu tersenyum. "Sudah," bisiknya. "Kamu sudah cukup." Ia menarik napas panjang.
Seolah setiap kata yang keluar adalah usaha terakhirnya. Kamu hidup. Jadi anak baik, itu sudah kebahagiaan nenek. Alia menggenggam tangannya erat. Jangan bilang gitu, Alia masih butuh nenek. Nenek Rahayu menatapnya lama. Tatapan itu lembut, penuh cinta, dan perpisahan. Janji ya, katanya pelan. Alia mengangguk cepat. Janji apa saja, Nek? Jangan berhenti. Hidup. Air matanya jatuh. Jangan menyerah. Suaranya semakin lemah. Dan jangan benci orang tuamu. Alia terdiam. Hatinya terasa berat. Namun ia mengangguk. Iya, Nek. Alia janji. Nenek Rahayu tersenyum. Senyum terakhir. Perlahan, tangannya mulai melemah dalam genggaman Alia. Nek, tidak ada jawaban. Nek, Alia mulai panik. Nek, tangisnya pecah. Namun napas itu perlahan berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Seolah dunia berhenti berputar. Alia membeku. Ia masih menggenggam tangan itu. Namun kini, tidak ada lagi balasan. Nek, bangun, bisiknya pelan. Air matanya jatuh tanpa henti. Nek, jangan tinggalin Alia. Namun, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya keheningan yang menyakitkan. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Alia ditinggalkan. Namun kali ini, rasanya jauh lebih dalam. Karena yang pergi adalah satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkannya. Tangisnya menggema di rumah kecil itu. Tangis yang penuh kehilangan. Tangis yang tidak bisa dihentikan. Ia memeluk tubuh neneknya erat, seolah berharap semuanya hanya mimpi. Namun, kenyataan tetap diam, dingin, tak berubah. Di luar hujan mulai turun. Perlahan, seolah langit ikut merasakan kehilangan itu. Hari itu, Alia benar-benar sendiri. Tidak ada lagi yang menunggu di depan rumah. Tidak ada lagi suara lembut yang memanggil namanya. Tidak ada lagi pelukan hangat yang menenangkan hatinya. Yang tersisa hanya kenangan dan janji. Malam itu setelah semuanya selesai, Alia duduk sendirian di dalam rumah. Sunyi. Ia memeluk lututnya. Air matanya sudah habis. Namun rasa sakit itu masih ada. Ia menatap tempat tidur kosong itu. Nek, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Alia janji. Alia bakal kuat. Air matanya jatuh lagi. Alia dah akan menyerah. Ia menarik napas panjang, meski dadanya terasa sesak. Dan Alia hidup, seperti yang nenek mau. Di tengah kehilangan yang begitu besar, Alia berdiri. Pelan, lemah, namun tidak jatuh. Karena di dalam hatinya masih ada satu hal yang tersisa. Cinta. Dan cinta itu tidak pernah benar-benar pergi. Hari-hari yang dulu terasa berat, perlahan berubah menjadi kenangan. Luka yang dulu terasa begitu dalam, tidak pernah benar-benar hilang, tapi belajar untuk diam. Alia kini bukan lagi gadis kecil yang menangis di sudut kamar. Ia tumbuh, menjadi wanita yang kuat. Namun kekuatan itu tidak datang dengan mudah. Setelah kepergian nenek Rahayu, hidup Alia benar-benar berubah. Rumah kecil itu terasa kosong, terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara langkah pelan di pagi hari. Tidak ada lagi sapaan hangat yang selalu menyambutnya pulang. Yang tersisa hanya dirinya dan janji yang pernah ia ucapkan. Hari-hari pertama setelah kepergian neneknya adalah yang paling berat. Alia sering terbangun di malam hari, tanpa sadar memanggil, "Nek," namun tidak ada jawaban. Ia duduk sendiri di kegelapan, memeluk dirinya sendiri, mencoba bertahan. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia mengingat satu hal, janji itu. Jangan berhenti hidup, jangan menyerah. Suara neneknya masih tergiang jelas di kepalanya. Dan dari situlah, ia mulai melangkah lagi. Alia melanjutkan sekolahnya dengan penuh tekad.
Ia belajar lebih giat dari sebelumnya. Ia bekerja sambilan, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Tidak mudah. Seringkali ia kelelahan. Seringkali ia ingin berhenti. Namun setiap kali itu terjadi, ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku nggak boleh gagal. Aku sudah janji." Tahun demi tahun berlalu. Alia lulus dengan nilai yang baik. Ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kota. Dunia yang dulu terasa jauh, kini mulai terbuka untuknya. Namun, ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan yang paling penting, ia tetap mengingat Nenek Rahayu. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota yang ramai, Alia berdiri di depan sebuah gedung kantor. Ia mengenakan pakaian rapi, wajahnya tenang, matanya penuh keyakinan. Ia telah berhasil, bukan menjadi orang terkaya, namun cukup untuk berdiri dengan bangga, cukup untuk hidup tanpa kekurangan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ia rasakan. Rindu. Rindu yang tidak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, ia memutuskan pulang ke tempat yang dulu ia sebut rumah. Perjalanan itu terasa panjang. Setiap jalan yang ia lewati membawa kembali kenangan. Gang sempit itu masih ada. Rumah kecil itu masih berdiri. Meski terlihat lebih tua, lebih rapuh. Alia berdiri di depan pintu. Tangannya gemetar. Perlahan, ia membukanya. Rumah itu kosong, namun penuh kenangan. Ia melangkah masuk. Setiap sudut mengingatkannya pada masa lalu. Disitulah ia pernah tertawa. Disitulah ia pernah menangis. Dan disitulah ia pernah merasakan cinta yang paling tulus. Air matanya jatuh. "Nek, Alia pulang." Suaranya pelan, seolah berharap seseorang akan menjawab. Namun yang ada hanya keheningan. Ia berjalan ke kamar, melihat tempat tidur lama itu. Dan tanpa sadar, ia duduk di sana. Tangannya mengusap permukaan kasur yang sudah usang. "Alia berhasil, Nek." Air matanya jatuh lagi. Walaupun pelan, tapi Alia berhasil. Suaranya bergetar. Alia kerja. Alia bisa hidup. Ia tersenyum kecil, meski penuh air mata. Tapi Alia masih kangen. Tangisnya pecah. Untuk semua waktu yang tidak bisa ia ulang. Untuk semua pelukan yang tidak bisa ia rasakan lagi. Keesokan harinya, Alia pergi ke sebuah tempat yang sederhana. Makam Nenek Rahayu. Tanah itu masih sama. Tenang, sunyi. Alia berdiri di depannya, membawa bunga sederhana. Ia berlutut, meletakkan bunga itu dengan tangan gemetar. "Nek," bisiknya. Angin berhembus pelan, seolah menjawab. Alia datang. Air matanya jatuh. "Terima kasih, sudah jaga Alia." Ia menunduk. "Terima kasih sudah nggak pernah ninggalin." Suaranya penuh haru. "Alia sekarang kuat, Nek, seperti yang Nenek bilang." Ia tersenyum, meski air matanya masih mengalir. Alia nggak sendirian, karena Alia masih punya Nenek. Di sini, ia meletakkan tangannya di dada, di hatinya, tempat di mana semua kenangan itu hidup. Angin kembali berhembus, lembut, hangat, seolah sebuah pelukan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alia tersenyum tanpa beban. Ia sadar, kehilangan tidak selalu berarti benar-benar pergi. Karena cinta yang tulus tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kenangan, menjadi kekuatan, dan menjadi peluk yang tak terlihat, tapi selalu terasa. Alia berdiri perlahan, menatap langit. "Nek, Alia bahagia sekarang." Suaranya lembut, dan di dalam hatinya, ia tahu, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Karena pelukan itu akan selalu ada, sampai kapanpun. Penutup akhir. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang cinta yang tetap hidup, meski ditinggalkan. Tentang seseorang yang memilih untuk tetap bertahan, meski dunia pernah tidak adil. Dan satu hal yang paling sederhana, tapi paling kuat, cinta dari seseorang yang memilih untuk tetap tinggal.